Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Gimana? Tadi pagi sholat subuh atau enggak? Taza yakin pasti semuanya sholat subuh. Oke, hari ini kita akan kembali belajar. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Kita akan belajar aturannya bagaimana. Sekarang Taza ingetin dulu, sebenarnya kita udah pernah belajar aturan penulisan huruf kapital ini di tema sebelumnya ya, tapi biar anak-anak tambah ingat, kita ulangi lagi. Jadi huruf kapital itu adalah, kalau anak-anak bilang biasanya huruf besar Taza, ya sama ya, huruf besar, huruf kapital itu. Nah, jadi di sini ada huruf besar, ada huruf kecil, huruf kapital atau huruf kecil, huruf kapital dan huruf kecil. Nah, di sini kita akan belajar aturan penggunaan huruf kapital. Kapan sih kita pakai huruf kapital? Kapan kita nulisnya huruf besar? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Aturan penggunaan huruf kapital itu yang pertama, huruf kapital digunakan pada huruf pertama, pada kata pertama di awal kalimat. Jadi kalau ada kalimat yang paling pertama itu harus menggunakan huruf kapital. Contohnya, Umar sedang menyapu halaman rumah. Nah, ini kan kalimat ya. Kata pertamanya apa? Kata pertamanya adalah Umar. Jadi U pada kata Umar itu harus menggunakan huruf kapital. Oke, aturan selanjutnya yaitu huruf kapital digunakan pada nama orang. Nah, misalnya Dian. Nah, itu kan nama orang ya. Berarti D-nya itu pakai huruf kapital. Atau contoh lainnya, misalnya di sini Ayah Dika bernama Ahmad Baharudin. Nah, di sini ada beberapa huruf kapital ya. Yang pertama kita lihat dulu. A pada kata ayah, karena dia di awal kalimat, jadi harus menggunakan huruf kapital. Terus di sini ada nama orang ya. Ada dua, ada Dika sama Ahmad Baharudin. Dika jelas ya, karena dia nama orang, berarti D-nya huruf kapital, terus diikuti huruf kecil selanjutnya. Terus di sini juga ada Ahmad Baharudin. Nah, itu nama satu orang tapi terdiri dari dua kata. Nah, huruf besar itu dipakai di awal katanya aja ya. Jadi Ahmad, A-nya huruf kapital, terus Baharudinnya, B-nya huruf kapital. Misalnya contoh lain, namanya Umar Sidik. Nah, ada dua kata. Jadi U pada kata pertama itu pakai huruf kapital, terus pada kata kedua Sidik misalnya, S-nya pakai huruf kapital. Terus aturan selanjutnya, huruf kapital itu digunakan pada nama hari dan nama bulan. Contohnya, setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, di sini huruf S pada awal kalimat wajib ya pakai huruf kapital. Terus di sini ada nama bulan, yaitu bulan November. Maka N-nya harus menggunakan huruf kapital. Jadi itulah beberapa aturan tentang penggunaan huruf kapital. Oke, selanjutnya kita lanjut ya. Kalau tadi aturan penggunaan huruf kapital, sekarang penggunaan tanda titik. Kapan sih kita pakai tanda titik? Nah, kita pakai tanda titik ketika menulis di akhir kalimat. Jadi kalau ada kalimat, misalnya Ino dan Dandi sedang bermain bersama, itu kalimat ya. Pada akhir kalimat itu wajib menggunakan tanda titik ya. Kecuali kalau dia kalimat tanya, misalnya di mana ayahku. Nah, karena dia kalimat tanya, nggak
tidak menggunakan tanda titik, tapi menggunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Terus yang kedua, tanda titik itu digunakan untuk memisahkan angka jam dengan menit yang menunjukkan waktu. Ini contohnya, Dandi menggambar dari pukul 7.00 sampai 8.00. Nah, tanda titik ini memisahkan antara 7 dengan antara jam dengan menit. Jadi 7 itu jam, 00 itu menitnya. Misalnya lagi yang lainnya jam 7.30. 7 itu jam, berarti 07 terus titik 30 karena 30 itu menit. Jadi memisahkan antara jam dengan menit. Oke, itulah beberapa aturan dari penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Untuk melihat anak-anak paham atau enggak, nanti silakan dikerjakan tugasnya. Jadi tulis kembali cerita berikut menggunakan huruf kapital dan tanda baca titik yang benar. Jadi kalau misalnya ada yang salah, silakan dibenarkan pakai aturan yang sudah Tazah ajarkan tadi ya. Oke, semangat ngerjain tugasnya. Tazah yakin semuanya pasti bisa. Tazah akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.